Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratul Baqarah min ayat 282 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعملون عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk bisa bertemu bermuwajahah dalam halaqah kajian setelah kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan kita sambung dengan pengajian, dan alhamdulillah hari ini kita memulai kembali kajian kita di setiap hari Sabtu ya, pada subuh. Setelah kemarin kita habis lebaran, kita break dulu selama 2 pekan lebih ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memulai kembali kajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan baik dari Ramadan sampai hari ini senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga diparuahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terlebih sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun ini sudah agak lama, setengah bulan dari Ramadan, tapi tidak ada salahnya ulun secara pribadi mengaturkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alani Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin karena sewaktu Idul Fitri tidak bisa sempat ke rumah masing-masing, karena tidak mungkin juga saya terus berkeliling gitu. Jadi tidak ada salahnya hari ini ulun secara pribadi minta maaf, minta halal, minta ampun, minta ridha dari segala kesalahan yang telah dilakukan oleh ulun pribadi. Mohon maaf ulun tidak bisa ke rumah masing-masing ya, karena memang dari masing-masing juga nggak ada yang ke rumah. Jadi sama-sama itu ada yang ke rumah ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan panjang umur, sehat, dan kita sampai lagi ke Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul ya ini ya? Rencananya ya? Kajian. Suratul Baqarah di 282. Ini ayat-ayat yang mau akhir-akhir nih. Setelah ayat yang paling akhir kemarin diturunkan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Itu adalah ayat yang paling akhir diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa ayat yang paling akhir itu adalah al-yauma akmaltu lakum, sebetulnya itu masih kurang, karena
setelah al-yauma akmaltu lakum itu masih ada juga ayat yang turun kembali, yaitu surat Al-Kalalah, ayat Kalalah, dan juga ayat ini paling akhir. Jadi kalau ditanya yang paling akhir itu yang mana? Yang ini, yang surat Al-Baqarah di 281 ini. Waliyattaqillah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu ayat paling akhir. Lalu kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ini ayat akan menjelaskan tentang pembuktian dalam muamalah ya. Ayat ini bagian dari ayat yang paling panjang sebetulnya dalam bahasa Qur'annya. Makanya ayatnya satu ayat tapi panjang betul ini. Gak tahu beres apa enggak nanti. Seberesnya aja semampunya ya kita. Ini ayat menjelaskan tentang pembuktian dalam muamalah ya. Jadi Islam ini satu-satunya agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lengkap. Dari segi apapun kita diaturnya oleh Allah. Mau usaha apapun kita diadakan hukumnya oleh Allah. Termasuk di dalam ayat ini menjelaskan tentang penjelasan irsyadul ibad ya. Artinya petunjuk kepada kita sebagai hamba Allah limasalihi dunyahum, untuk kemaslahatan dunia. Sebab di mana kita ini berhidup, maka kemaslahatan dunia ini harus juga kita pakai. Karena ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini kan majra'ahnya akhirat. Kebunnya atau tanamannya untuk akhirat kan. Sedangkan hutang ini pun juga ini bagian dari muamalah, yang mana di dalamnya la yatimu islahul akhirah illa bi islahid dunya. Tidak akan menjadi maslahat dan tidak akan menjadi kesempurnaan kemaslahatan akhirat kecuali maslahat urusan dunia dulu. Mau bagaimana orang itu bisa masuk surga sementara hutang masih banyak? Itu. Karena ini urusannya masalah hutang nih. Aduh, kita semua punya hutang ya. Kelihatan betul nih mukanya. Gak apa-apa, normal kok. Nabi aja sempat hutang kan. Jadi kalau nggak hutang itu berarti nggak normal. Yang normal itu punya hutang. Gak apa-apa, asal dibayar aja. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kalian mengadakan utang piutang bidainin dengan tidak tunai, ila ajalin, sampai waktu musamman yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah itu hutang. Wal yaktub, lan hendaklah menulis, bainakum, antara kalian, siapa katibun, orang yang menulis, bil adli, dengan adil. Wala ya'ba, dan janganlah merasa enggan, siapa katibun, orang yang menulis itu, ayyaktuba, untuk menuliskan, kama 'allamahullah, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Wal yaktub, maka hendaklah menuliskan dia. Wal yumlilil ladzina, wal yumlil, dan hendaklah mengimlakkan, alladzi 'alaihil haqqu, oleh orang yang berutang. Wal yattaqillah, dan haruslah hendaklah dia takut kepada Allah Rabbahu, yang menjadi Tuhannya. Wala yabkhas, dan jangan kurang ya, yang kus.
wala yabkhas dan jangan mengurangi minhu dari itu utang syai'an sesuatu apapun. Wa in kana alladhi 'alaihil haqq, maka jika keadaan yang berhutang itu adalah safihan, ay mubadziran, orang yang suka boros, au dha'ifan, atau keadaannya tidak mampu, au la yastati', au dha'ifan atau lemah, au la yastati', atau dia tidak mampu, ayyumillahu, untuk mengimlakkan itu hutang, fal yumlil, maka hendaklah mengimlakkan waliyuhu, walinya, bil adli, dengan adil, wastashhidu, dan menjadikan mereka saksi, syahidaini, dengan dua saksi, mir rijalikum, dari laki-laki kalian. Fa illam yakuna, maka jika tidak ada rajulaini dua lelaki, wa rajulun, maka satu lelaki, wa imra'atani, dan dua perempuan, mimman tardawna, dari sebagian orang, tardawna, yang kau sukai, minasyuhada, dari saksi, anta dhilla, agar tidak lupa siapa ihdahuma, salah satu keduanya dari itu imra'atain, wa tudzakkira ihdahumal ukhra, maka kemudian fatudzakkira, akan memperingatkan, ihdahuma, salah satu dari kedua imra'atain, al ukhra, kepada yang lain. Panjang panjang udah gitu aja, sambil jalan aja dah, sambil jalan. Kalau santri ya pantas, kalau santri kan harus semuanya dulu itu. Kalau ini kan santrinya lain, istimewa ini santrinya. Diterjemahkan semua malah pusing. Ini perihal muamalah kita ya. Mungkin ada yang dari kita ini baru tahu ayatnya, tapi pada prakteknya sudah lebih duluan. Bisa jadi Bapak ini lebih tahu tentang hutang piutang daripada saya. Karena seringnya gitu kan. Walaupun aturannya baru kita baca hari ini. Lalu bagaimanakah dalam pandangan Al-Quranul Karim tentang masalah hutang piutang ini? Karena dalam hukum fikih, dalam istilah hukum fikih itu ada transaksi yang disertai dengan ajal. Ajal itu adalah waktu. Itu dikenal itu dengan bai'ul ajal disebut. Jual beli ada waktu. Jual beli pakai waktu itu. Ada yang disebut dengan salmun, bai'un ajal, itu memakai kalimat waktu. Kalimat jual beli pakai tempo. Ada yang salmun, kalau salmun itu order biasanya. Ada yang istisna, kalau bahasa kita inden. Itu bahasa-bahasa yang tertera di dalam ekonomi kita semua. Dan tentu ini bagian dari kemaslahatan untuk kita ya. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita, sehingga Allah menyuruh kepada kita itu untuk menulis tentang masalah ini, supaya tidak terjadi kemudian hari percekcokan yang tidak diinginkan oleh kita. Karena biasanya kan orang yang berhutang ini kayaknya lebih galak daripada yang ngutangin biasanya. Apalagi kalau sekarang ini kan begitu. Yang nagih ini nggak ada apa-apanya, yang ketika yang ditagih ini lebih galak lagi kan. Maka untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, Allah menyuruh kepada kita tulis nih. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kalian mengadakan muamalah utang piutang, bidainin dengan tidak tunai gitu, bidainin ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, maka kalau terjadi muamalah seperti ini, faktubuhu, tulis, kata Allah, tuliskan, karena ini bagian dari kemaslahatan kita. Dan di dalam ayat ini pun juga
memberikan pengesanan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya untuk menulis nih. Karena segala sesuatu itu sebetulnya mesti harus ada tulisan. Bahkan ilmu pun juga begitu. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan qayyidul ilma bil kitabi. Ikatlah ilmu itu dengan kitab, dengan tulisan. Sebab kalau kita nulis, kalau kita menimba ilmu tanpa ada tulisan, itu seperti kita memburu binatang yang buas, lalu ujung-ujungnya tidak diikat. Karena al ilmu itu kasoid, ilmu itu seperti buruan. Seperti kita ini berburu kijang. Berburu kijang kan cepat sekali tuh larinya. Begitu sudah didapat oleh kita itu kijang, nggak diikat, kira-kira apa yang terjadi? Ya kabur lagi lah. Begitulah ilmu. Kita capek-capek duduk di sana sini itu bertolabul ilmi, tapi nggak pernah dicatat, ujung-ujungnya kabur lagi tuh, nggak pernah ditulis. Mesti harus ada tulisan, paling tidak bawa memo gitu kan. Oh ini kan direkam maksudnya. Oh ini tuh pintar. Tapi dibuka lagi rekamannya. Kalaulah rekaman itu diadain, ya buka lagi rekamannya. Tapi ini rekamannya segitu-gitu juga penontonnya. Berarti nggak pernah ditonton lagi. Jadi pentingnya untuk menulis gitu. Dan ini juga sama apa yang dianjurkan oleh Nabi kita ya. Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Kata Nabi, siapa yang berutang piutang, bila mana utang itu dalam keadaan pemakai jangka, maka fi kailin ma'lumin, di dalamnya harus ada kail. Kalau kiloannya kiloan yang jelas, kalau timbangannya timbangan yang jelas, kalaupun waktunya pakai waktunya yang jelas. Jangan abu-abu. Kapan kamu bayar? Ya nanti ajalah, ketemu kita lunas. Ya ketemu kita lunas. Kapan kita ketemu? Atau sampean ini mau ngutang ke saya, ya berapa? 5 juta lah. Oke, kapan dibayarnya? Nanti aja dah, pokoknya kan kita sama-sama nih. Kita kawanan. Ini nggak jelas sebenarnya begini. Nanti kapannya itu kapannya ini harus jelas gitu. Kalau kapan kamu bayar? Nanti dah bulan Januari. Januari itu Januari tahun mana? Kan Januari juga banyak. 2003 juga ada Januari, 2024 juga ada Januari. Januarinya tahun mana? Tahun depan. 2024. Januarinya ya tanggal berapa? Tanggal 23 insya Allah. Kalau seperti itu berarti jelas. Tapi kalau sudah seandainya kita orang itu pinjam lalu berkatanya ini, nantilah minggu depan ya. Minggu depan itu minggu depan mana? Bulan apa? Itu harus jelas. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau seandainya sudah ada transaksi kita hutang piutang, faktubuh, maka tulislah. Lalu wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaklah menulis atau tulislah hutang piutang itu bainakum, antara kalian itu katibun bil adl. Yang menulis itu adalah katib. Katib itu orang yang disuruh oleh kita untuk menulis itu hutang bil adli, dengan adil. Kalaulah ada orang piutangnya ini, tentu utang yang dimaksud ini utang gede-gedean bang. Itu kalau cuma 2.000 perak, enggak ini. Tapi kan ini saking apiknya dalam agama. Hendaklah orang yang diantara kita itu ada yang menulis tentang hutang itu. Nah kalau dulu orang ini diambil oleh kita untuk menuliskan hutang kita itu. Lah kalau zaman modern sekarang ini ada yang khusus tukang nulis begini. Siapa? Notaris. Makanya tukang notaris, ini ayatnya nih luar biasa.
Atau tukang menulis akte pertanahan gitu ya, atau tukang tulis utang piutang gitu kan ada. Nah, orangnya yang tukang nulis ini haruslah ada keadilan di dalamnya. Artinya ketika dia menuliskan hutang piutang itu tidak boleh menambahi akan hartanya. Kalau hutangnya 1 juta, tulis 1 juta, jangan 1.200.000. Atau jangan pula melebihi akan masa jenjang waktunya. Kalaulah dalam perjanjian antara kita dengan yang mengutangkan itu dengan piutang itu 2 bulan, maka yang nulis pun 2 bulan pula. Jangan mengurangi itu. Itulah yang disebut dengan adil. Jadi tulislah sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh kedua belah pihak itu yang berhutang. Bahkan wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Wala ya'ba, janganlah enggan, jangan tidak mau katibun orang yang menuliskan itu ay yuktaba kama 'allamahullah. Untuk menuliskan hutang pihutang itu, ketika dipinta untuk menuliskan itu, maka dia jangan enggan, jangan enggak mau. Kama 'allamahullah, sebagaimana Allah yang telah mengajarkan kepadanya. Artinya Allah telah mengajarkan kepada engkau itu bisa menuliskan, atau Allah telah memberikan engkau itu titelnya, titel SH, sarjana hukum dalam urusan notaris. Itu kan Allah yang beri itu. Nah, ketika Allah berikan ilmu itu, ada orang yang minta kepada kita untuk menuliskan utang piutang, maka kita ini harus berlaku adil, harus mau tuliskan itu. Karena nanti ada kemaslahatan juga sebetulnya. Jangan kita ini tidak mau gitu. Karena kalau kita ini bisa nulis, bahkan kita diberikan legalitas oleh negara untuk bisa menuliskan hal-hal seperti ini, lalu kita tidak mau, berarti kan menyembunyikan keilmuan tuh. Mangkata ma ilman, siapa orang yang menyembunyikan ilmu, yu'allimuhu, yang telah diajarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, uljima, nanti dikalungkan tuh ilmu. Yaumal kiamah, di hari kiamat itu, bilujamin minnar, dengan kalung neraka. Jadi jangan kita menuliskan menyembunyikan keilmuan itu. Ya kalau sekarang sih yang namanya notaris mau aja kan, ada nilainya kan. Berapa persen dari yang dituliskan itu kan, nominalnya berapa, utang piutangnya apa, nah itu pasti ada persenan kan, ada komisi besar lagi kan. Kadang-kadang dari satu notaris ke notaris itu lain-lain tuh harganya tuh, semau-maunya aja itu. Sampai ada yang bilang ke saya itu, Pak Ustadz, kalau kita mau jadi hitung-hitungan katanya, mending mana kita ini jadi dokter atau mending jadi notaris? Kata saya, mending jadi dokter, banyak ini ya kan. Wih, salah Pak Ustadz, mending jadi notaris. Kenapa jadi notaris? Kalau kita ini jadi dokter, harus mendapatkan uang sekian, itu harus dapat pasien sekian. Tapi kalau di notaris dapat uang segitu tuh 1 orang aja katanya. 1 orang aja. Betul juga kata sini orang nih pemikirannya. Karena memang sekali transaksi orang itu kan ada yang miliaran itu. Itu kalau untuk notarisnya ratusan juta itu. Seorang aja tuh. Kata saya, yang paling enteng sampean itu ngurusin orang mana? Indonesia asli kah atau bukan? Mending luar katanya. Kalau orang kita nih banyak nawar Pak Ustadz. Kalau orang luar nggak pernah nawar dia, asal urusannya selesai dibayarnya tuh. Itu yang ngobrol notaris insaf tuh. Notaris insaf tuh yang ngobrol tuh gitu tuh. Kata saya, kenapa sampean ngobrol seperti ini? Karena saya sudah insaf Ustaz, enggak lagi begitu. Kalau dulu wah main sikat aja tuh orang tuh. Berapa duitnya kita
cut itu duitnya, habis sudah. Kalau sekarang nggak lagi Pak Ustaz. Kalau yang kawan-kawan gimana? Oh, kawan-kawan masih jalan Pak Ustaz. Berarti kalau zaman modern ini adalah notaris gitu. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan dalam masalah ini untuk menulis hal hutang. Nah, kalau dipintain masalah hutang piutang ini dia harus mau. Jangan enggak gitu. Wal yaktub, lalu hendaklah dia menulis. Ini untuk menyatakan taukid ya. Artinya menyatakan kekuatan hukum. Diulang lagi oleh Allah. Maka tulislah. Wal yumli lilladzina alladzi alaihil haqq. Lalu hendaklah dia itu menimla. Siapa yang mengimla ini? Alladzi alaihil haqq, oleh orang yang punya utang itu. Ketika dia itu mau nulis, maka dua belah pihak ini harus ada. Artinya yang mengutangkan dengan yang berpiutang ini harus ada. Maka ketika itu tulis. Kata orang yang berpiutang, tulislah. Berapa hutang Bapak? Sekian hutang saya. Oh ya, tulis nama Bapak, alamat, lalu nomor KTP barangkali bisa diperlukan, atau nomor NPWP, nomor HP dan sebagainya, ditulis tuh. Itu di depan dia tuh. Berapa Bapak nominal hutangnya? 10 juta. Oh, 10 juta. Dia sendiri kan dia ngomong. Lalu batas Bapak ini sampai kapan mau bayar? Bulan apa, tahun berapa kira-kira? Sesuai kesepakatan kami berdua, kami mau bayar nanti tanggal 23 Januari tahun 2024. Oke, tulis tuh. Itu mengimla tuh. Jadi artinya kedua belah pihak itu mengakui akan adanya hutang. Supaya orang yang berpiutang itu ngaku bahwa saya betul punya hutang. Nah, setelah itu wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah takut kepada Allah Rabbah sebagai Tuhannya. Artinya fi imlaihi, di dalam mengimlaknya itu. Ketika dia itu mengimlakan apa yang ditulisnya itu, maka dia takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dituliskan itu, diimlakan itu sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Makanya wala yattaqillah rabbah itu begitu. Sesuaikan dengan apa yang terjadi dalam transaksi dia berdua itu. Jangan sampai orang yang mengimlakan ini juga mengurangi jatah waktunya atau melebihkan, atau bahkan hutangnya dikecilkan. Hutangnya 1 juta tapi ditulisnya 900. Takutnya gitu. Bahkan wala yabkhas minhu syai'a. Jangan mengurangi dari itu hutang itu syai'a, sesuatu apapun. Pokoknya kalau jatah waktunya segitu, segitu. Kalau hutangnya segitu, segitu. Jangan yang kurang. Lalu fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan, jika keadaan orang yang berhutang itu adalah safihan. Safih ini apa? Ada yang mengartikan safih itu adalah bodoh, au safihan, atau safih itu mubadziron, atau yang menghambur-hamburkan hartanya, itu safih. Jadi kalimat safih ini orangnya tidak bisa dipercaya nih. Bahkan Imam Malik menyebutkannya itu orang safih itu mubadziran fi umuri dunyahu, yang suka memubadirkan urusan dunianya. Sementara Imam Syafi'i menyebutkan bahwa yang disebut dengan safih itu fi umuri dunyahu wa dainuhu, orang yang suka menghambur-hamburkan urusan dunianya dengan urusan hutangnya. Itu safih disebut.
Kalaulah keadaannya orang ini safeh, bodoh, boros, hambur-hambur harta gitu, maka kalau seandainya seperti ini, fal yumlil waliyuhu bil adl, maka yang harus mengimlakkan itu adalah walinya dengan adil nih, walinya juga. Siapa walinya ini? Tentunya yang mengurusinya dia, bapaknya dia, atau orang yang diwasiati oleh dia, atau barangkali orang yang menerjemahkan akan bahasanya dia. Karena di sini bukan hanya sabih, au dhaifan kan, atau orang yang lemah karena masih kecil barangkali untuk mengimlakkan itu, atau karena sudah keterlaluan tuha, itu sudah ingat lupa gitu sudah agak-agak pengingatannya. Aula yastati'u ayyumillahu, atau dia itu tidak mampu untuk mengimlakkan karena memang tidak mampu untuk berbahasa, atau tidak ngerti bahasanya karena yang ditulis ini bahasanya bahasa Latin atau bahasanya Arab, bahasanya Inggris gitu. Maka kalau seandainya terjadi seperti ini, maka imlakkan itu walinya. Kalaulah dia itu orang yang safeh, yang suka membadirkan harta, maka berarti walinya yang harus mengimlakkan. Kalaulah orang ini itu adalah orang yang lemah, maka berarti itu pun walinya juga yang ngurusinya dia. Siapa yang ngurusinya dia itu untuk mengimlakkan itu? Kalaulah orang itu tidak mampu lantaran bahasanya tidak bisa dimengerti, berarti yang harus mengimlakkan adalah penerjemahnya. Penerjemahnya itulah yang harus mengimlakkan. Bapak ini punya utang ke orang luar negeri itu sekian, Pak. Nah, ini utang Bapak nih, Pak, suratnya nih. Ini pakai bahasa Inggris nih. Saya bacakan nih. Gitu. Maka imlakkanlah oleh yang penerjemahnya itu. Bil adli juga sama ya. Artinya yang mengimlakkan ini pun juga harus juga ada rasa keadilan. Harus berusaha ada adil di dalamnya. Bahkan wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Wastashhidu ay ushidu 'ala dain. Maka haruslah dijadikan saksi untuk perhutangan itu syahidaini. Dua saksi mir rijalikum dari laki-laki kalian. Ketika utang piutang itu terjadi, untuk menjadikan utang itu kemaslahatan yang ada, maka datangkan dua saksi. Dua saksi, dua orang lelaki ini. Yang mana dua orang saksi ini sudah balik dua-duanya. Muslim juga keduanya. Bahkan kita tahu bahwa syarat daripada orang yang jadi saksi itu kan balik, Muslim, berakal, kemudian merdeka. Tidak boleh orang yang dijadikan saksi itu di luar kita sebetulnya. Berakal juga iya. Berarti tidak boleh jadi saksi itu orang gila. Atau ahror itu merdeka. Tidak boleh yang jadi saksi itu hamba sahaya. Ini bagian dari persaksian nih. Kecuali kalau anak kecil itu jadi saksi, ketika Imam Malik itu mengatakan boleh anak kecil jadi saksi ketika dalam masalah jarah, masalah ada pembunuhan. Kalau ada anak kecil yang bisa lihat lalu kemudian dia bersaksi bahwa yang membunuh ini orangnya ini, maka itu anak kecil diterima juga. Kalau dalam masalah jarah ada. Atau persaksiannya orang kafir juga tidak diterima. Wala ghairu udul, dan orangnya tidak adil itu juga sama tidak diterima. Lalu bagaimana kalau seandainya saksi ini orangnya ini enggak adil nih? Kalaulah tidak diketemukan orang yang adil, maka banyakin aja sekalian, banyakin.
saksinya banyak gitu. Kalau memang dari orang itu yang adil itu sulit untuk ditemukan, maka falyuksir minas syuhud, maka banyakin aja sekalian, lebih dari 2. Karena dengan banyaknya orang yang menyaksikan itu berarti ada kesaksian dari 1 orang dari banyak sekian itu, nggak mungkin lah semuaan kacau gitu. Ada aja yang jujurnya gitu. Kalau memang yang 2 orang saksi ini sulit untuk didapatkan oleh kita. Nah, kalaulah misalkan ada 2 orang lelaki yang sesuai dengan konsep tadi syarat, maka cukuplah dari saksi itu 2 orang aja lelaki. Tapi kalau misalkan tidak ada, bagaimana? Fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani. Kalaulah saksi 2 lelaki itu tidak ada, maka jadikan saksinya laki-laki 1 wa imra'atani, dan 2 perempuan. Boleh dijadikan perempuan jadi saksi ini. Kalaulah laki-laki tidak ada, maka 1 laki-laki, maka 2 perempuan. Boleh seperti itu. Kok banyak betul perempuan itu laki-laki? Kalau laki 2 cukup. Tapi kalau laki tidak ada 2, cukup 1 laki 2 perempuan. Apakah tidak 1 perempuan aja gitu? 1 laki 1 perempuan gitu? Tidak cukup. Siapa perempuan yang diinginkan oleh kita? Mimman tardauna. Siapa saja kata Allah yang kau sukai dari perempuan itu, minas syuhada, dari saksi itu. Kalaupun misalkan bilangan atau banyaknya perempuan, mau nggak, silakan pilih aja. Dari dua banyaknya perempuan itu 2 perempuan. Untuk apa 2 perempuan itu? Antadilla ihdahuma. Karena begini alasannya, karena jika seandainya lupa salah satu dari kedua perempuan itu, fatudzakiru ihdahumal ukhra, maka yang satu nanti ngingetin. Lah kok bisa macam begitu? Karena Nabi sudah menyebutkan bahwa perempuan ini ada kekurangan. Bahkan kenapa perempuan ini bisa diduain dalam masalah ini, tidak cukup 1? Karena ada yang menyebutkan dalam keterangan hadis, perempuan ini kurang akal. Gitu. Karena kalau laki-laki itu berpikir pakai otak, pakai pikiran. Tapi kalau perempuan itu pakai perasaan kebanyakannya. Betul nggak kira-kira? Ada hadis macam begini. Ya ma'syarun nisa. Tapi di mana dulu kurang akalnya? Kurang akalnya di mana dulu? Ya ma'syarun nisa, wahai perempuan. Kata Nabi ini, tasaddaqunna waqsarnal istighfar. Banyak-banyaklah engkau bersedekah. Waqsarnal istighfar, maka banyak pula beristighfar kalian. Wa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar. Karena sesungguhnya aku melihat yang paling banyak ahli neraka itu perempuan. Maka Nabi menyuruh ke perempuan itu banyak-banyak istighfar. Karena kata Nabi, yang paling banyak di neraka itu adalah perempuan. Laki-lakinya kemana? Di surga juga nggak ada juga. Kemana juga? Naudzubillah min dzalik. Lalu faqalat, adalah perempuan itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aksaru ahlin nar. Wa malana ya Rasulullah aksaru ahlin nar. Kenapa kami ini banyak menjadi penghuni neraka? Ada perempuan yang nanya ke Nabi seperti itu. Lalu kata Nabi, taksarul la'nah wa takfurul ashir. Karena perempuan itu kadang-kadang suka banyak melaknat orang. Dikit-dikit menyenani orang gitu. Dikit-dikit ngomongin orang. Itu perempuan tuh. Kalau kita ini 1 kata, dia kan 100 kata. Yang tukang gosip kan siapa? Oh, 1 itu alasannya, Bang. Lalu yang kedua, watakfurnal ashir. Kenapa perempuan itu banyak di neraka? Karena suka kupur nikmat dari suaminya. Baju selamari, tapi giliran mau ke undangan ngomongnya nggak ada baju. Padahal itu suaminya sudah belikan 1 lemari itu.
Masih aja nyebutnya nggak ada baju. Tiap hari duitnya dibawa, tapi ketika nggak bawa duit ngambeknya minta ampun. Itulah yang menyebabkan istrinya itu banyak di neraka itu. Jadi banyak kufur nikmat dengan suami, hei. Banyak gak syukurannya dengan laki itu. Ma ra'aitu min naqisani aqlan wa dain. Tidaklah aku ini melihat, kata Nabi, dari dua kekurangan akal dan juga kekurangan agama dalam perempuan itu. Akalnya kurang, agamanya kurang. Lalu adalah perempuan itu bertanya lagi, ya Rasulullah, ma naqsanil aqlu wad dain wad din? Apa yang membuat perempuan itu kurang akal dengan agama? Lalu kata Nabi, amma naqsani aqluha wa yushahidu imrata'idin ta'dilu syahadati rajulin. Akalnya perempuan itu bisa disebutkan kurang karena di dalam hukum persaksian ternyata satu laki perempuan dua. Berarti itu menunjukkan kurangnya akal. Kalau laki-laki cuma satu saja, perempuan dua. Jadi 3 orang. Tapi kalau enggak ada perempuan, cukup laki 2 orang selesai. Itu menunjukkan kekurangan akalnya. Lalu yang kedua apa? Kekurangan dalam agamanya. Kata Nabi, fahadha nuqsanul akal. Wa tamkusul layali la tusalliya. Bahkan fatabturu fi Ramadan. Fahadha nuqsanud din. Lalu yang kedua, perempuan itu kurang agama. Apa yang dimaksudkan kurang agama ini? Lantaran perempuan ada beberapa hari dia tidak sholat, tidak puasa lantaran haid. Maka itulah yang menyebabkan kurangnya dalam agama. Bulan Ramadan dia buka, sementara orang yang wajib puasa. Kenapa? Karena dia haid. Jadi inilah alasannya kenapa perempuan itu disebutkan kurang akal dengan agama. Tapi bukan berarti tidak pintar, Bang. Karena Menteri Keuangan sekarang siapa? Cerdas itu sebetulnya. Cuman di dalam masalah persaksian ini, bukan dari segi matematiknya. Kalau matematik ekonominya perempuan ada yang lebih cerdas lagi. Gitu. Bahkan perempuan itu cocoknya dijadikan bendahara atau sekretaris. Jadi kalau di rumah bendahara dengan sekretaris itu kasihkan ke bini kita. Karena dia lebih tahu urusan itu. Duit kalau sudah masuk ke kantongnya susah keluar. Maka cocok untuk dijadikan bendahara. Asik ya. Ini panjang betul nih ayat nih. Sudah cukup sampai sini dulu ya. Jadi kenapa perempuan itu 2, laki-laki 1 dalam bidang saksi? Karena kalaulah yang satu itu lupa, yang satu lagi mengingatkan. Itu aja sebetulnya. Karena perempuan suka lupa, gitu ya. Perempuan itu memang suka lupa. Jangankan lupa dengan yang lain, anaknya sendiri aja lupa dia. Itu anak digendong main HP. Begitu keasikan main HP, cari-cari anak dia, padahal digendongannya itu anak. Ada yang macam begitu. Ya cukup sudah. Allahu a'lam bishawab. Gak usah nanya ya. Baru pengajian nanya-nanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih panjang nih. Insyaallah kita sambung lagi di season kedua insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Khudma sabwa wa qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا
وقربة لنا في ديننا توسلنا بتعالم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الريح